Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirzal Masa Ansar dari kelas 1A, Prodi Teknologi Laboratorium Medik dengan NIM 211050010. Di sini saya akan membuat video tentang magnetic hot plate stirrer untuk memenuhi tugas instrumentasi dasar yang diampu oleh Ibu Kurnia Ritma Danti. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu hot plate stirrer, kemudian bagian-bagiannya, dan juga fungsinya tentunya, dan juga cara pemakaiannya, dan yang terakhir juga bagaimana kita merawat alat laboratorium tersebut. Jadi langsung saja kita ke pengertian hot plate stirrer. Magnetic hot plate stirrer ini adalah suatu pengaduk dan juga pemanas yang berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan. Nah, di dalam hot plate stirrer ini ada plat, yaitu ada plat. Nah, itu fungsinya itu untuk mempercepat proses pemanasan. Jadi larutan yang kita uji bisa cepat menjadi homogen gitu. Nah, ada hot plate dan juga ada stir bar. Nah, yang satu hot plate ini untuk memanas dan juga stir bar ini untuk mengaduk. Kita udah tahu hot plate itu untuk memanaskan larutannya. Sedangkan stir bar itu untuk apa sih? Nah, stir bar adalah sepotong besi atau magnet yang sangat kecil. Jadi ketika kita memasukkan untuk sebagai alat pengaduk itu ke dalam larutan, si stir bar ini tidak bereaksi dengan larutan. Umumnya stir bar itu memiliki panjang 1,2 cm hingga 4 cm, kemudian dengan diameternya 0,5 sampai 1 cm. Nah, setelah kita tahu pengertian dari hot plate stirrer ini, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita mengetahui bagian-bagian dan juga fungsi dari bagian hot plate stirrer. Oke, di sini aku udah cari gambarnya. Nah, ini contoh dari hot plate stirrer. Nah, di sini aku pertama mau jelasin tentang yang putih-putih ini. Ini adalah alas dari hot plate stirrer. Fungsinya untuk menaruh Erlenmeyer atau glass beaker di atasnya, kemudian dipanaskan. Nah, kemudian ada yang di sebelah kiri ini namanya knob pengatur suhu. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur suhu dari pemanas hot plate stirrer ini. Nah, biasanya hot plate stirrer ini bisa sampai suhu 500 derajat Celcius. Dan juga cara pemakaiannya adalah diputar ke arah jarum jam. Semakin kita memutar ke arah jarum jam, maka suhu dari hot plate stirrer ini akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu yang di bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan. Nah, itu namanya sebagai pengaduk stirrernya. Itu untuk mengatur kecepatan pengadukannya gitu. Sama juga ini cara memakainya adalah memutarkan ke arah searah dengan jarum jam gitu. Semakin kita memutar ke kanan, maka stirrer ini akan mengaduk lebih cepat. Kemudian selanjutnya yakni adalah tombol switch on off. Nah, fungsinya adalah untuk mematikan memutus aliran listrik dan juga untuk menyambungkan aliran listrik saat kita memakai hot plate gitu. Nah, selanjutnya juga di sini lihat ini ada tombol layar display. Nah, ini nanti untuk melihat suhunya dan juga kita bisa melihat kecepatan putar dari si stirrernya ini. Kemudian juga di sini ada house. Ini fungsinya adalah untuk melindungi sirkuit dan komponen elektronik. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari hot plate stirrer dan juga kita mengetahui fungsi dari bagian-bagian tersebut, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang bagaimana cara pemakaian magnetic hot plate stirrer. Nah, cara memakainya yang pertama kita siapkan dulu sampel yang ingin kita campurkan atau kita homogenkan. Yang kedua, kita menyalakan hot plate stirrer, pastikan kita sudah mencolokkan kabel ke stop kontak, kemudian kita juga sudah switch on hot plate stirrer. Kemudian kita taruh atau enggak kita panasin nih, kita atur suhunya sesuai yang kita inginkan dan taruh. Ketika
ketika udah panas, kita taruh atas alas sampel itu yang udah kita masukkan ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam glass beaker. Kita taruh di atas alas hot plate stirrer. Kemudian kita juga bisa menggunakan pengaduknya dengan kecepatan yang kita inginkan. Kemudian diaduk-aduk sampai larutan tersebut menjadi homogen. Nah, setelah larutan menjadi homogen, matikan atau putar kembali pengatur suhu seperti semula. Nah, setelah kita kembalikan pengatur suhu dan juga pengatur stir bar ke angka yang semula, gitu, kita matikan tombol switch, kita tekan tombol switch off. Jadi pastikan benar-benar mati, lalu kita cabut colokannya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan alat laboratorium hot plate stirrer. Cukup mudah sebenarnya. Jadi yang pertama itu pastikan hot plate stirrer setelah kita memakai ataupun sebelum kita memakainya dalam keadaan bersih gitu. Jadi dilap kalau misalkan ada kotoran yang larutan yang tumpah kayak gitu, atau misalkan ada debu yang menempel, kita bersihkan, karena bagaimanapun kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian yang kedua adalah pastikan kita meskipun kita tidak menggunakannya setiap hari, pastikan kita menyalakan hot plate stirrer ini untuk memastikan bahwa hot plate stirrer dalam keadaan normal dan bisa digunakan dengan baik gitu, tidak ada kerusakan gitu. Kalaupun misalkan nggak harus setiap hari, misalkan dalam satu minggu itu 3 atau 2 kali kita nyalakan kayak gitu. Perhatikan alat gelas yang kita gunakan. Ini penting banget karena jangan sampai kita menggunakan alat gelas yang salah. Misalkan kita menggunakan gelas plastik, ini nggak bisa karena bagaimanapun pemanas itu harus menggunakan bahan yang tepat gitu, seperti Erlenmeyer dan glass beaker yang memang fungsinya bisa untuk memanaskan sebuah larutan. Yang kedua, kita pastikan juga ukuran dari alas hot plate stirrer ini. Jadi jangan sampai misalkan kita menggunakan sebuah Erlenmeyer dan ternyata alasnya ini lebih kecil dibandingkan Erlenmeyer-nya. Nah, nanti ini akan menyebabkan panasnya itu tidak merata. Yang ketiga, kita bisa menggunakan batu didih. Nah, fungsi dari batu didih ini sendiri adalah sebagai batu di mana dia bisa mempercepat sebuah proses pemanasan, dan juga batu didih ini bisa meredam misalkan kita menggunakan larutan yang ketika dipanaskan itu meletup-letup. Nah, si batu didih ini dapat meredam letupan itu supaya nanti nggak keluar atau mengenai kita, itu kan bahaya ya. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah kita harus mengetahui suhu kelembapan dari ruangan yang kita pakai, lab yang kita pakai. Itu penting ya, karena kalau misalkan labnya itu pada saat kita proses memanaskan lab tersebut dalam keadaan suhu yang rendah, itu dapat mempengaruhi dan bisa menyebabkan keretakan pada alat gelas yang kita pakai. Yang keenam adalah kita harus memperhatikan titik didih larutan yang kita pakai. Jangan sampai kita memanaskan sebuah larutan tanpa mengetahui titik didih dari larutan tersebut. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah pastikan kita menjauhkan hot plate stirrer dari alat ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar gitu, untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Prinsip kerja dari hot plate stirrer sendiri adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas, kemudian dirubah juga menjadi energi gerak gitu. Energi panas untuk pemanas, kemudian energi gerak untuk stir barnya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan pada video instrumentasi dasar kali ini. Semoga sedikit bermanfaat. Yumkin hadamini, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.